2024 menjadi menarik karena disitulah nasib bangsa Indonesia akan dipertaruhkan. Apakah ibu kota negara akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur? Sangat ditentukan kepada siapa pemimpin terpilih di 2024. Presiden Jokowi sudah menegaskan tidak berniat dan tidak berminat untuk maju lagi periode ketiga. Tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Pimpinan partai politik mulai bersafari. Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan bertemu dengan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera dan kemudian memunculkan wacana soal poros Islam. Kemudian Ketua Umum Partai Golkar bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan kemudian memunculkan gagasan Joint Convention, konvensi bersama untuk menemukan siapa capres 2024. Kader Golkar memang mendorong Airlangga untuk maju sebagai capres di 2024. Begitu juga halnya dengan Gerindra mendorong Prabowo Subianto untuk maju di calon presiden pemilihan presiden 2024. Menjadi menarik. Paling tidak ada 3 faktor yang akan mempengaruhi kontestasi di pemilu presiden 2024. Yang pertama adalah elektabilitas atau popularitas para calon. Yang kedua tentunya adalah partai politik, karena Undang-Undang Pemilu mensyaratkan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan yang bisa mengajukan calon presiden di 2024. Yang ketiga adalah gizi atau dana politik. Dana politik ini menjadi sangat-sangat besar untuk pencalonan menuju presiden 2024. Nah, kalau kita merujuk pada hasil pemilu 2019, PDIP itu punya 22,26% kursi di parlemen, artinya hanya PDIP yang bisa mengajukan sendiri. Yang lain adalah harus berkoalisi. Makanya tadi gagasan soal poros Islam, mungkin saja terjadi PAN, PKS, PPP, tapi itu kurang. Sehingga harus ada tambahan apakah dari PKB atau Demokrat kalau poros Islam itu kemudian mau didorong. Persyaratan ambang batas ini memang menyulitkan karena pertarungan seperti 2019 akan head to head 2 calon dan terjadi pembelahan secara sosial. Ya, tapi harapannya makin banyak calon itu akan makin baik, sehingga pemimpin-pemimpin alternatif itu bisa muncul karena konstitusi belum mengakomodasi calon perseorangan. Prabowo Subianto punya peluang besar, dia punya ketua umum partai politik dan elektabilitasnya tinggi. Tapi masalahnya apakah Prabowo pada usia yang sudah cukup tua, 74 tahun di 2024 akan maju, itu masih menjadi pertanyaan. Airlangga juga punya kendaraan politik yang cukup besar, Golkar, tapi elektabilitasnya masih harus didongkrak tinggi jika Golkar ingin maju dan itu harus berkoalisi. Sandiaga yang relatif lebih muda sudah masuk dalam radar survei, usianya 55 tahun di 2024, tapi apakah dia akan maju? Ya nanti akan kita lihat. Yang menarik justru fenomena 3 gubernur yang muncul. Pertama adalah Anies Baswedan, Jakarta. Yang kedua adalah Ganjar Pranowo, Jawa Tengah. Dan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Sayangnya 3 gubernur DKI, Jawa Tengah, dan kemudian Jawa Barat bukanlah pemilik atau dekat dengan partai politik. Sehingga bagaimana kemudian pimpinan-pimpinan partai politik membidik calon-calon presiden dari gubernur masih harus kemudian kita lihat. Bagi Anies tentunya sedikit ada problem karena di Oktober 2022 masa jabatannya akan habis ya, karena tidak ada pilkada baru di 2024. Begitu juga dengan Ganjar Pranowo yang masa jabatannya 5 September 2023 dia akan mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nah, gabungan faktor elektabilitas, gabungan soal kendaraan politik, dan juga gabungan soal dana. Dana ini menjadi sangat-sangat penting yang akan menentukan bagaimana wajah Indonesia 2024. Belum ada penelitian yang cukup signifikan berapa dana yang dibutuhkan oleh
seorang kontestan untuk maju dalam Pilpres. Tapi kalau mengutip pada sebuah data di Forbes 20 November 2013, ada yang menyebut butuh dana minimal 7 triliun untuk maju di pemilu presiden 2024. Memang pasti akan dibantah, tetapi memang sangat-sangat mahal, dibutuhkan dana untuk pencalonan itu, sehingga gabungan dari 3 faktor itu akan sangat menentukan. Dan ada satu faktor lagi yang sebetulnya kadang-kadang di luar dari analisis politik manapun, yaitu faktor luck, faktor keberuntungan dan faktor momentum siapa yang akan menjadi Presiden Indonesia 2024-2029. Itu orang-orangnya ada di sekitar Presiden Jokowi, ada di menteri-menterinya, ada juga di gubernur-gubernurnya. Nah, inilah yang menjadi menarik, tapi melihat konstelasi politik yang ada sekarang memberikan ruang yang cukup besar untuk munculnya capres-capres alternatif. Itu adalah kemewahan politik bagi rakyat, sehingga rakyat bisa memilih lebih banyak daripada pertarungan head to head, sehingga pilihan lebih banyak tentunya akan lebih baik. Kita tunggu perkembangan berikutnya. 2024 adalah milik bangsa Indonesia, siapapun presidennya masih agak lama.